Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Safira dengan nomor NIM 12020401115, Wafi Afetus Sidiko dengan nomor NIM 12020404139, dan Sifat Nur Latifah dengan nomor NIM 12020404127. Kami di sini akan menjelaskan pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam perspektif yang lebih spesifik, pertumbuhan dipahami sebagai sebuah perubahan ukuran yang bersifat fisik dan konkret, yang dengan kasat mata dapat dilihat oleh panca indera, seperti tinggi badan dan berat badan. Dalam konteks pertumbuhan anak, dapat kita lihat beberapa contoh fase dan urutan pertumbuhan melalui perubahan ukuran bentuk tubuh beserta ciri-cirinya secara umum, seperti yang pertama itu ada fase pertumbuhan balita, fase pertumbuhan anak, fase pertumbuhan remaja, dan fase pertumbuhan dewasa. Yang pertama, pada fase pertumbuhan balita ini merupakan masa emas di mana perkembangan otak atau berkembang pesat, atau lebih tepatnya saat yang penting untuk merangsang kemampuan berpikir anak secara optimal. Karena belajar sejak kecil berarti menerapkan pengetahuan yang dibutuhkan otak anak selama tahun-tahun awal perkembangan mereka. Nah, pada fase yang kedua ini, yaitu fase pertumbuhan anak, Erik Erikson menyebutkan bahwa masa anak-anak ini sebagai masa industri, karena mereka mulai mengembangkan kepribadian seperti pembentukan konsep diri fisik, sosial, dan akademis. Masa ini juga dapat dikatakan sebagai masa pengembangan potensi intelektual maupun sosialisasi. Yang ketiga, yaitu fase pertumbuhan remaja. Ini merupakan masa transisi atau peralihan untuk menuju masa dewasa. Masa remaja memiliki ciri pertumbuhan fisik yang relatif cepat. Organ-organ fisik mencapai taraf kematangan yang memungkinkan berfungsinya sistem reproduksi dengan sempurna. Oleh karena itulah, orang tua mulai mencemaskan keberadaan anak-anaknya yang telah menginjak masa remaja. Sementara itu, remaja mulai tak mau dikekang dan dibatasi oleh aturan. Mereka ingin memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri, guna mewujudkan jati diri. Hanya saja, cara berpikir mereka cenderung egosentris dan sulit memahami pola pikir orang lain. Itulah sebabnya, biasanya antar remaja dan orang tua sering mengalami konflik. Bila tak terselesaikan dengan baik, maka hal ini cenderung menyebabkan masalah keluarga. Kemudian, pada fase pertumbuhan dewasa, ini merupakan periode yang paling ditakutkan oleh manusia, karena pada masa ini merupakan masa yang berprestasi. Menurut Erikson, selama usia ini orang bisa menjadi lebih sukses atau sebaliknya mengalami stagnasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum-hukum perkembangan anak. Ada 7 hukum yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah hukum konvergensi. Konvergensi ini merupakan menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Yang berpendapat demikian adalah William Stern, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Yang kedua merupakan hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini terwujud pada usaha makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Pada anak kecil, usaha ini diwujudkan dengan menangis apabila lapar, haus, rasa tidak enak badan, dan sebagainya. Kemudian si ibu akan tanggap dengan tanda-tanda tersebut. Dari usaha untuk mempertahankan diri berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Pada anak-anak, biasanya terlihat rasa ingin tahunya itu besar sekali, sehingga anak-anak tidak henti-hentinya bertanya mengenai suatu hal, dan dirinya akan merasa senang apabila dunianya diisi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari sekelilingnya. Melalui kegiatan bermain, berkumpul dengan teman, bercerita dan sebagainya, itu dapat dianggap sebagai dorongan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu hukum masa peka. Ialah masanya suatu fungsi mudah peka untuk dikembangkan.
Masa peka merupakan masa yang terjadinya dalam perkembangan pada saat-saat tertentu. Misalnya anak usia 1-2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Selanjutnya ada hukum kesatuan organis. Yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas atau sama lainnya tetapi merupakan suatu kesatuan. Yang kelima, hukum rekapitulasi. Merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Dengan hukum ini, berarti perkembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya yang dilakukan oleh nenek moyang. Dapat dibagi dalam beberapa masa. Yang pertama itu masa berburu atau menyamun. Yang kedua, masa mengembala. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat, masa berdagang anak. Hukum selanjutnya itu adalah hukum keenam, yaitu tempo perkembangan. Bahwa setiap anak mempunyai tempo kecepatan dalam perkembangannya. Ada anak yang berkembangnya lebih cepat, atau ada yang lebih lambat dari anak lainnya. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, yaitu ada hukum irama perkembangan. Berlaku terhadap perkembangan setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak. Ada kalanya tenang, ada kalanya goncang, tergantung dari irama perkembangan masing-masing individu tersebut. Pada umur 3-5 tahun, seorang anak biasanya mengalami irama goncangan, sehingga sukar diatur, suka membangkang. Namun setelah itu anak bisa tenang kembali. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan individu dan kebutuhan anak. Perbedaan individu. Pertama adalah perbedaan intelektual. Perkembangan intelektual atau biasa disebut perkembangan kognitif merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, dan bertindak secara efisien serta efektif. Jadi, kemampuan belajar terutama memahami dan menggali materi dan informasi masing-masing peserta didik tentu tidak sama. Ada siswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi, ada juga siswa yang lambat dan perlu dibimbing secara bertahap dalam belajar. Kedua adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu adalah merupakan kesanggupan, kecakapan, kekayaan ucapan, pikiran, dan perasaan manusia melalui bunyi yang arbiter digunakan untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam percakapan yang baik. Maksudnya adalah komunikasi atau berbahasa di sini bukan hanya hubungan interaksi antara guru dengan murid saja, namun juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen-komponen yang pembelajaran yang terlibat lainnya. Ketiga, latar belakang pengalaman. Siswa atau peserta didik yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya bukan hanya dalam hal materi namun juga gaya belajar, metode pelajaran, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang keempat, gaya belajar. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas maupun tuntutan dari mata pelajaran. Nah, peserta didik satu tentu memiliki gaya dan kebiasaan belajar favorit dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Bukan hanya dalam kebiasaan, namun juga dalam kondisi tertentu. Misalnya, seorang siswa lebih mampu belajar dalam keadaan yang tenang dan hening, sehingga mampu mempercepat pemahaman materi. Kelima, bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dalam diri masing-masing siswa dan sangat penting untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Misal, seorang siswa lebih mampu untuk mempelajari pelajaran matematika. Ini adalah bakat, atau siswa sangat menyukai pelajaran praktik fisika. Ini adalah minat.
Yang terakhir, keenam, kepribadian. Kepribadian sendiri merupakan reaksi atau tanggapan terhadap siswa dan cara-cara mengajar yang dilakukan guru. Kepribadian ini juga sangat terkait dengan sifat dasar masing-masing peserta didik. Siswa yang pemalu misalnya, biasanya akan lebih pasif untuk terlibat dalam interaksi dengan komponen-komponen pembelajaran terutama dengan guru. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis kebutuhan anak. Yang pertama adalah anak usia SD. Jenis kebutuhan anak SD dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan primer seperti makan, minum, tidur, atau perlindungan diri. Sedangkan kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan sekunder untuk mengembangkan kepribadian seseorang. Contohnya, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk memiliki sesuatu, di mana kebutuhan psikologis itu lebih bersifat rumit dan sulit diidentifikasi segera. Kedua, kebutuhan pada usia sekolah menengah. Berdasarkan 20 kebutuhan menurut konsep Murray adalah: yang pertama adalah abasement needs, kebutuhan untuk tidak berdaya, merendah apabila berbuat keliru, menerima cercaan atau celaan orang lain. Kedua, needs for achievement, kebutuhan berprestasi, yaitu kebutuhan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dorongan untuk mencapai hasil sebaik mungkin. Ketiga, needs for affiliation, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain seperti teman sebaya ataupun setia kawan. Keempat, needs for aggression, kebutuhan untuk melakukan tindakan kekerasan, menyerang pandangan yang berbeda dengan dirinya. Kelima, autonomy needs, kebutuhan untuk bertindak secara mandiri. Keenam, counteraction, kebutuhan untuk mencari bentuk yang berbeda dari yang telah mapan. 7. Diffidence needs, kebutuhan untuk bergantung pada diri sendiri. 8. Difference needs, kebutuhan meniru orang lain. 9. Needs for dominance, kebutuhan mendominasi, yaitu kebutuhan ingin menguasai lingkungan manusia. 10. Exhibition, kebutuhan pamer diri. 11. Harmovoidance, kebutuhan untuk menghindari ketidaknyamanan. 12. Infavoidance, kebutuhan untuk menghindari kegagalan. 13. Nurturance, kebutuhan untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. 14. Order, kebutuhan teratur. 15. Play. 16. Rejection, kebutuhan untuk menolak orang lain. 17. Sentience, kebutuhan mencari dan menikmati sesuatu yang sensual. 18. Seks, kebutuhan membangun hubungan yang bersifat erotis. 19. Succurrence, kebutuhan untuk mencari bantuan dari orang lain apabila mendapatkan kesulitan. 20. Understanding, kebutuhan untuk menganalisis dan mencari jawaban sementara atau hipotesis. Tetapi kebutuhan yang dominan pada usia sekolah menengah adalah yang pertama need for affiliation, kedua need for aggression, ketiga autonomy needs, keempat counteraction, kelima need for dominance, 6 exhibitions, 7 sex. Dan yang ketiga adalah kebutuhan-kebutuhan orang dewasa. 5 tingkatan kebutuhan menurut Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan biologis. Menurut para ahli, kebutuhan biologis adalah kebutuhan pokok manusia agar tetap dapat bertahan hidup. Contoh kebutuhan biologis adalah minum, makan, menghirup, oksigen, seks, tidur, tempat tinggal, dan rasa aman. Kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman dan tentram mencangkup lingkungan yang bebas dari segala bentuk ancaman, pekerjaan yang jelas, keamanan atas alat atau instrumen yang dipergunakan dalam beraktivitas.
3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial pada umumnya disebut pula sebagai kebutuhan sekunder. Walaupun secara pengertian apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan baik, maka tidak akan menimbulkan gangguan untuk banyak orang. Akan tetapi, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan sosial ini sangat perlu untuk diwujudkan dalam hidup, karena sifatnya yang melengkap dan memperbaiki kelangsungan hidup manusia. 4. Kebutuhan akan harga diri. Dapat kita ketahui, kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan seseorang untuk merasakan bahwa dirinya adalah seorang yang patut dihargai dan dihormati sebagai manusia yang baik. Setiap individu normal pasti berharap dan menginginkan dapat merasakan hidup sukses, dihormati dan dihargai sebagai manusia. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Kebutuhan untuk berbuat yang terbaik, orang dewasa tersebut bersifat dinamis. Artinya, kebutuhan tersebut berubah-ubah sesuai dengan sifat kehidupan manusia itu sendiri. Sesuatu yang menarik, diinginkan dan dibutuhkannya pada suatu saat tertentu, mungkin tidak lagi menarik dan tidak dihiraukan lagi pada waktu lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan bagi anak usia sekolah dasar dan pendidikan bagi anak usia sekolah menengah. Yang pertama, pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Menurut Havighurst, tugas perkembangan anak usia SD adalah 1. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar, membaca, menulis, dan menghitung agar mereka mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Yang ketujuh, mengembangkan hati, moral, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, mencapai kemandirian pribadi. Pendidikan SD merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar. Jenis penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SD meliputi SD baik maupun swasta ataupun negeri, SD terpadu, madrasah ibtidaiyah, baik negeri maupun swasta. Yang kedua, pendidikan bagi anak usia sekolah menengah. Karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah menengah adalah 1. Adanya kekurangan keseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua, mulai timbul ciri-ciri sekunder. Yang ketiga, timbulnya keinginan untuk mempelajari dan menggunakan bahasa asing. Yang keempat, kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dan keinginan bergaul dengan orang, serta antara keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan, bimbingan, dan bantuan orang tua. Yang kelima, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi atau keberadaan dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang keenam, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Yang ketujuh, kepribadiannya sudah menunjukkan pola tetapi belum terpadu. Yang kedelapan, kecenderungan minat dan pilihan karir sudah relatif lebih jelas. Kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses dan peristiwa yang setiap manusia atau individu pernah mengalaminya. Bahkan, peristiwa itu juga dialami oleh semua makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Pada manusia,
Terutama pada masa kanak-kanak, proses pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi sangat cepat. Perubahan yang terjadi pada diri seorang tidak hanya meliputi apa yang tampak mata seperti perubahan tubuh fisik dengan bertambahnya berat badan dan tinggi badan, tetapi juga perubahan dalam segi lain, seperti berpikir, berbahasa, berperilaku, dan lain-lain. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak merupakan rangkaian perubahan yang teratur dari satu tahap ke tahap berikutnya, yang secara keseluruhan dimulai sejak terjadinya konsepsi dalam kandungan ibu, yang secara berkelanjutan makin lama semakin dapat diamati secara jelas setelah anak lahir ke dunia. Pertumbuhan dan perkembangan yang baik akan menjadi modal bagi kelangsungan anak sebagai generasi penerus yang baik. Sebaliknya, ia juga dapat sebagai penghambat kelangsungan generasi penerus, bahkan jika dapat sebagai sumber kesusahan dan malapetaka individu, keluarga, dan masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.